dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang saham biasa, saham preferensi, dan indeks harga saham. Saya sendiri Lutfi Ar-Rahmani, teman saya Yulfatun Nur Aini, dan teman saya lagi Putri Aulia Rahmi. Saham biasa atau common stock. Saham biasa adalah surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Akta pendirian suatu perusahaan disebut anggaran dasar yang mendasari eksistensi suatu perseroan terbatas. Suatu badan usaha di Indonesia baru diakui keberadaannya setelah disetujui dengan suatu piagam pendirian sebagai produk hukum formal yang berlaku di Indonesia, diberikan oleh pemerintah dan disahkan sebagai produk hukum negara dalam bentuk lembaran negara Republik Indonesia. Berarti suatu perseroan terbatas yang mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti dalam Undang-Undang Perseroan telah disahkan secara hukum oleh negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individual maupun institusi yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk PT. Pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Maksudnya, apabila seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik dan disebut pemegang saham perusahaan. Saham biasa terdapat dua jenis. Yang pertama, saham atas nama, dan yang kedua, saham atas unjuk. Saham atas nama yaitu saham yang nama pemilik saham tertera di atas saham tersebut. Sedangkan saham atas unjuk yaitu nama pemilik saham tidak tertera di atas saham, tetapi pemilik saham adalah pemegang saham tersebut. Pada saat ini, saham-saham yang diperdagangkan di Indonesia adalah saham atas nama. Maka pembeli saham harus segera mendaftarkan dan mengadministrasikan saham tersebut atas nama pembeli. Sebab apabila belum terdaftar sebagai pemegang saham, maka pembeli tersebut tidak berhak mendapat seluruh hak-hak pemegang saham. Hak pemegang saham biasa. Yang pertama, setiap pemegang saham mempunyai hak suara pada rapat umum pemegang saham atau RUPS dan rapat umum luar biasa atau RULBS. Ketentuannya adalah satu saham satu suara. Jadi, satu suara dibatasi oleh satu saham yang dimiliki. Misal, pemegang saham mempunyai 100 lembar saham, berarti dia mempunyai 100 suara. Semakin besar persentase pemilikan seseorang atau badan usaha, semakin besar pula suara yang dimiliki. Yang kedua, pemegang saham mempunyai wewenang untuk memilih direktur perusahaan dan memilih manajemen seperti komisaris dan direksi perusahaan. Tugas komisaris antara lain mewakili para pemegang saham dalam mengatasi pekerjaan dan tugas direksi. Direksi inilah yang bertugas menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. Yang ketiga, pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham pada perusahaan yang bersangkutan sebelum dibeli oleh investor baru. Maka, pemegang saham mempunyai hak untuk mempertahankan proporsi pemilikan perusahaan. Biasanya disebut dengan bukti right atau bukti hak memesan saham terlebih dahulu. Yang keempat, pemegang saham diberi hak atas laba bersih perusahaan sebagai hasil atas dana yang diinvestasikan. Hak atas laba dibagikan kepada seluruh pemegang saham berdasarkan jumlah lembar saham yang dikuasainya. Hal ini berbentuk dividen, yaitu dapat berupa dividen tunai atau dividen saham. Lanjutannya nomor 5, pada saat likuidasi, pemegang saham biasa bertanggung jawab sebesar jumlah saham yang dimiliki atas kewajiban-kewajiban perusahaan. Maka pemegang saham akan diberikan hak untuk dibayar setelah semua kreditur dan pemegang saham preferensi dibayar. Kreditur mendapat hak untuk dibayar pertama kali, kemudian yang kedua adalah pemegang saham preferen.
Selanjutnya, dilakukan distribusi secara adil untuk seluruh pemegang saham biasa berdasarkan proporsi sesuai dengan persentase saham yang dimilikinya. Yang keenam, pemegang saham biasa mempunyai hak untuk melihat atau mengetahui hasil RUPS dan daftar para pemegang saham suatu perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya manipulasi daftar para pemegang saham atau adanya penggantian terhadap hal-hal lainnya yang sudah disepakati dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang ketujuh, pemegang saham mempunyai akses tak terbatas untuk akses pembukuan keuangan kecuali dibatasi oleh keadaan tertentu. Contohnya, pemegang saham kemungkinan adalah pesaing perusahaan sehingga ditolak karena kekhawatiran dapat merugikan perusahaan kalau informasi tersebut bersifat rahasia perusahaan. Yang kedelapan, resiko pemegang saham terbatas sesuai dengan modal yang ditanam dalam perusahaan tersebut. Kekayaan saham biasa tidak dapat digunakan untuk melunasi kewajiban perusahaan. Jadi, kalau perusahaan yang bersangkutan kehabisan kekayaan, maka menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan. Manajemen menggunakan kekayaan perusahaan untuk menutupi kewajiban perusahaan yang bersangkutan. Dividen saham. Dividen saham adalah nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham akan semakin meningkat seiring bertambahnya laba perusahaan. Saat perusahaan memberlakukan pemberian dividen saham, maka posisi likuiditasnya cenderung tetap atau tidak berubah. Dividen saham terjadi apabila Dewan Komisaris memutuskan untuk membayar dividen pemegang saham dengan cara menambah saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama dalam suatu perusahaan. Contoh yang terjadi di Indonesia adalah PT Zebra Taksi yang pernah membagikan dividen saham sebesar 20% atau tiap pemilik 500 lembar saham lama akan mendapat 100 lembar saham baru. Dewan Komisaris melakukan pembagian saham dividen dengan cara yang pertama, Dewan Komisaris memutuskan untuk menambah saham baru kepada tiap-tiap pemegang saham lama dengan presentasi tertentu. Contohnya, Dewan Komisaris memutuskan menambah 10% saham untuk tiap-tiap saham yang dimiliki pemegang saham lama. Misalnya, pemegang saham lama yang memiliki 500 lembar saham akan bertambah 50 lembar saham baru menjadi 550 lembar saham. Yang kedua, stock split. Semua saham lama diganti dengan saham baru dengan cara mengganti harga per value baru. Contohnya, suatu saham dengan kurs 1.100 rupiah di split, di mana satu saham akan menghasilkan dua saham lembar dengan kurs baru 600 rupiah. Apabila pemegang saham punya 500 lembar, akan meningkat menjadi 1.000 lembar saham. Yang ketiga, reverse stock split. Kebalikan dari stock split, saham yang ada sekarang diganti dengan satu lembar saham baru di mana satu saham baru akan mengganti lebih dari satu saham lama. Pendekatan ini menambah nilai harga saham baru. Contoh, 2 lembar saham dengan harga 500 rupiah diganti menjadi 1 lembar saham dengan harga 1.050 rupiah. Akibatnya, pemegang saham dengan 100 lembar saham akan memiliki 50 lembar saham. Pembagian hasil secara tunai, pemegang saham diberikan hak atas laba perusahaan yang dibayarkan secara periodik. Perusahaan membayar dividen 2-4 kali dalam setahun. Pembayaran dividen tunai ini diambil dari laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga secara otomatis laba ditahan dan kas perusahaan berkurang. Pembayaran dividen menjadi sulit karena komposisi pemegang saham yang berubah-ubah. Perputaran jual beli saham sangat cepat. Karena cepatnya perpindahan pemegang saham, maka sulit untuk dipantau dalam daftar pemegang saham. Pemegang saham mempunyai hak untuk menjual saham setiap saat untuk suatu kepentingan. Kemudian, bursa saham menetapkan kapan dividen dilaporkan perusahaan untuk diberikan kepada pemegang saham baru. Sebagai contoh, Tuan Atmo membeli 500 lembar saham dengan harga 1 juta.
pada tanggal 12 Juni 2018. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2018, Tuan Atmo menjual saham yang dibeli dengan harga 1.100.000. Pada tanggal 13 Juni 2018 adalah tanggal cum dividen. Pada tanggal cum dividen adalah dalam daftar pemegang saham masih tercantum atas nama Tuan Atmo. Sedangkan tanggal 14 Juni 2018 Tuan Atmo telah menjual sahamnya. Dividen mungkin dapat diberikan kepada pemegang saham baru 5 hari kerja setelah pemberian saham. Saham preferensi. Saham preferensi adalah jenis saham lain sebagai alternatif saham biasa. Disebut preferensi karena pemegang saham preferensi mempunyai hak istimewa di atas pemegang saham biasa. Untuk hal tertentu diperjanjikan saat emisi saham. Di samping mempunyai beberapa keistimewaan dalam kesepakatan, pemegang saham preferensi mempunyai kesepakatan untuk melakukan kontrak supaya manajemen dapat memenuhi keistimewaan sesuai dalam perjanjian kontrak. Keistimewaan tersebut tidak dapat digeneralisasi dan tidak akan sama pada setiap saham preferensi. Ada beberapa kesamaan pada setiap saham preferensi, yaitu yang pertama bahwa setiap pemegang saham preferensi menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Hak pemegang saham preferensi. Seperti halnya pemegang saham biasa, pemegang saham preferensi juga mempunyai beberapa hak tertentu sesuai dengan perjanjian saat emisi saham tersebut. Hak-hak saham preferensi dibagi menjadi 4, yaitu masing-masing pemegang saham preferensi mempunyai dividen yang ditentukan dan disetujui oleh kedua pihak, yaitu pemegang saham dan manajemen. Dividen dinyatakan pada bentuk nilai. Contoh dividen pemegang saham preferensi disetujui 5% dari nilai nominal. Jadi masing-masing pemegang saham preferensi berhak atas presentasi tersebut. Kapan saja dividen diumumkan oleh manajemen apabila nilai nominal suatu saham preferensi sebesar 1 juta dan disetujui dividen sebesar 5%. Yang kedua, dalam hal pembagian dividen, pemegang saham preferensi mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa dibayarkan. Misal laba yang akan dibagi disebut dividen tidak mencukupi untuk dibayarkan kepada seluruh pemegang saham, maka pihak yang harus didahulukan adalah pemegang saham preferensi. Dan ada sifat keistimewaan saham preferensi dapat berbentuk yang pertama partisipasi, yaitu sesudah pemegang saham preferensi mendapatkan hak pembagian dividen, pemegang saham preferensi masih berhak mendapatkan sisa laba bersama-sama dengan pemegang saham biasa. Yang kedua, kumulatif, yaitu apabila hak dividen pemegang saham tidak diberikan, maka hak tersebut akan hilang. Artinya, emiten tidak mempunyai kewajiban membayar dividen tahun lalu apabila saat ini tidak dapat membagi dividen. Yang ketiga, partisipasi dan kumulatif pemegang saham preferensi bisa saja memiliki dua sifat keistimewaan tersebut dalam hal pembagian dividen sesuai dengan ketentuan perjanjian awal. Yang ketiga, pada kasus likuidasi, pemegang saham preferensi mempunyai hak klaim terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Pemegang saham preferensi mempunyai hak dibayarkan sesudah kewajiban dari kreditur berhasil dilunasi perusahaan. Pemegang saham preferensi dibayarkan sesuai nilai investasinya. Sisa kekayaan perusahaan setelah digunakan untuk membayar preferensi baru digunakan untuk membayar kepada pemegang saham biasa. Jadi dalam kasus likuidasi, pemegang saham preferensi lebih diistimewakan dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Yang keempat, pemegang saham preferensi tidak mempunyai hak suara atau voting. Walaupun pemegang saham preferensi diperbolehkan hadir dalam rapat umum pemegang saham, akan tetapi pemegang saham preferensi tidak mempunyai hak suara apapun apabila untuk mempengaruhi segala kebijakan perusahaan.
Putri Aulia Rahmi, NPM 099, akan menjelaskan tentang pengertian indeks harga saham. Indeks harga saham adalah bentuk informasi historis yang dipandang sangat tepat untuk menggambarkan penggerakan harga saham di masa lalu. Adalah suatu indeks harga saham yang memberikan deskripsi harga saham pada suatu saat tertentu maupun dalam perioditas tertentu pula. Indeks harga saham tersebut merupakan catatan terhadap perubahan-perubahan maupun pergerakan harga saham sejak mulai pertama kali beredar sampai saat tertentu. Tentu saja penyajian indeks harga saham berdasarkan satuan angka dasar yang disepakati. Metodologi pencatatan dan penyajian informasi berdasarkan angka indeks tersebut dapat dikembangkan dengan berbagai variasi sesuai dengan tujuan masing-masing. Dalam kerangka itulah dikenal indeks harga saham sejenis, indeks harga saham individual, indeks harga saham gabungan, dan lain-lainnya. Berbagai penyajian informasi indeks tersebut bersifat spesifik agar investor memanfaatkan dalam strategi investasi di bursa saham. Jenis indeks harga saham. Indeks harga saham seperti dijelaskan di uraian di atas mempunyai variasi bentuk penyajian, antara lain indeks harga saham individual, yang kedua indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan ini terdiri dari seluruh saham, kelompok saham, dan kelompok saham ini terdiri dari indeks LQ45, indeks CII, dan ketiga jenis usaha sektoral. Indeks harga saham individual. Indeks harga saham individual menggambarkan suatu rangkaian informasi historis mengenai pergerakan harga masing-masing saham sampai pada tanggal tertentu. Biasanya pergerakan harga saham tersebut disajikan setiap hari berdasarkan harga penutupan di bursa pada hari itu. Indeks tersebut disajikan untuk periode tertentu yang dalam hal ini mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukur kinerja suatu saham di bursa efek. Rumus indeks harga saham individual yaitu SI sama dengan PS per PB dikali 100%. SI di sini adalah indeks individual saham, PS di sini adalah harga pasar saham, PB di sini adalah harga dasar saham. Indeks individual saham merupakan suatu nilai yang berfungsi untuk mengukur kinerja suatu saham tertentu di bursa efek. Harga dasar suatu saham pada waktu pertama kalinya ditentukan sebesar harga perdana, sehingga indeks harga saham individual pada awalnya sebesar 100%. Contoh di sini adalah PT Saham Bank Sakti, harga saham pasar perdananya adalah 1.700. Untuk mencari indeks individual sahamnya yaitu PS sama dengan 1.700, PB sama dengan 1.700, SI sama dengan PS per PB dikali 100% sama dengan 1.700 per 1.700 dikali 100%, hasilnya adalah 100%. Bila mana pada hari pertama pencatatan di bursa, harga saham PT Bank Sakti ditutup dengan harga 2.200 per saham, berapa indeks individual saham PT Bank Sakti tersebut? Ini bisa diselesaikan dengan cara PB sama dengan 1.700, PS sama dengan 2.200. Untuk mencari indeks individual sahamnya yaitu 2.200 per 1.700 dikali 100% sama dengan 129,4%. Dari contoh di atas telah tergambar bahwa kenaikan harga saham menyebabkan kenaikan angka indeks harga saham yang bersangkutan. Jadi dapat dikatakan bahwa saham mengalami kenaikan sebesar
29,4 poin dari 100 menjadi 129,4. Perubahan sebesar 29,4 poin mencerminkan nilai rupiah yang diwakili oleh besaran poin tersebut. Tentu saja bagi seorang yang tidak mengikuti perkembangan bursa saham tidak akan memahami simbol yang dinyatakan dalam angka 29,4 poin. Dalam kondisi perekonomian yang wajar, secara teoritis indeks harga saham selalu berada di atas harga dasarnya. Tetapi dapat pula dalam suatu perekonomian yang mengalami depresi harga saham berada di bawah harga dasarnya. Perubahan angka indeks tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama kondisi perekonomian di negara tersebut maupun global yang mempengaruhi perilaku investor di bursa. Ini berarti akan mempengaruhi pula transaksi di pasar modal yang tentunya berpengaruh pula pada harga saham individual. Indeks harga saham bertugas untuk mencatat seberapa besar perubahan harga pasar tersebut. Harga saham gabungan. Yang pertama, seluruh saham. Indeks harga saham gabungan seluruh saham menggambarkan suatu rangkaian informasi historis mengenai pergerakan harga saham gabungan seluruh saham sampai pada tanggal tertentu. Biasanya pergerakan harga saham tertentu disajikan setiap hari berdasarkan harga penutupan di bursa pada hari itu. Indeks tersebut disajikan untuk periode tertentu. Dalam hal ini mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukur kinerja suatu saham gabungan di bursa efek. Indeks harga saham gabungan seluruh saham adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja gabungan seluruh saham yang tercatat di suatu bursa efek. Maksud dari gabungan seluruh saham ini adalah kinerja saham yang dimaksud dalam perhitungan seluruh saham yang tercatat di bursa tersebut. Indeks harga saham kelompok. Indeks harga saham kelompok menggambarkan suatu rangkaian informasi historis mengenai pergerakan harga saham kelompok suatu saham sampai pada tanggal tertentu. Biasanya pergerakan harga saham tersebut disajikan setiap hari berdasarkan harga penutupan di bursa pada hari tersebut. Indeks tersebut disajikan untuk periode tertentu. Dalam hal ini mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukur kinerja suatu saham kelompok saham di bursa efek. Indeks harga saham kelompok adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja kelompok saham yang tercatat di bursa efek. Indeks harga saham gabungan kelompok saham di Indonesia ada dua, yaitu indeks LQ 45 dan indeks Jakarta Islamic Index. Untuk indeks LQ45, indeks ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-saham tersebut mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Bursa Efek Jakarta secara rutin memantau perkembangan kinerja komponen saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45 ini. Pengganti saham akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria seleksi indeks LQ45, maka saham tersebut dikeluarkan dari perhitungan indeks dan diganti dengan saham yang memenuhi kriteria. Indeks LQ45 pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1997. Hari dasar untuk perhitungan indeks ini adalah 13 Juli 1994. Dengan nilai dasar 100, untuk seleksi awal digunakan
data pasar dari Juli 1993 sampai Juni 1994, sehingga terpilih 45 emiten atau daftar saham LQ45. Lihat lampiran. 72% dari total kapitalisasi pasar dari 72,5 dari total nilai transaksi di pasar reguler. Yang kedua, Jakarta Islamic Index. Dalam jangka pengembangan pasar modal syariah, PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ bersama dengan PT Dana Reksa Investment Management atau DIM telah meluncurkan indeks saham yang dibuat berdasarkan syariah Islam, yaitu Jakarta Islamic Index atau JII. Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam atau dilihat dari daftar lampiran saham Jakarta Islamic Index. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Dana Reksa Investment Management. Jakarta Islamic Index dimaksud untuk digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui indeks diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi secara syariah. Jenis usaha atau sektoral menggunakan semua perusahaan tercatat yang termasuk dalam masing-masing sektor. Sekarang ada 10 sektor di BI, yaitu yang pertama sektor pertanian, yang kedua yang ketiga industri dasar, yang keempat aneka industri, yang kelima barang konsumsi, yang keenam properti, yang ketujuh infrastruktur, yang kedelapan keuangan, yang kesembilan perdagangan dan jasa, yang kesepuluh manufaktur. Nafsu investasi tak seiring dengan literasi. IHSG yang ditutup memerah ke level 5.051 terkoreksi 0,56%. Meski demikian, Lo Keng Hong tetap tersenyum lebar sekalipun indeks gabungan ditutup melemah. Portofolio Pak Lo yang naik tajam adalah PT Petrosea Tbk atau PTRO. Dari posisi 800 pada Maret 2020 menjadi Rp1.800 pada Senin 27 Juli 2020. Sebagaimana diketahui, IHSG pada Maret menyentuh pada titik nadir karena mencapai level terendah selama tahun berjalan di 3.937 dengan berulang kali trending up. Bursa Efek Indonesia bahkan mencatat investor asing menarik dana dari pasar modal mencapai 15 triliun. Sementara itu, Lo Keng Hong justru membeli saham PT Petrosa Tbk. Beberapa analisis yang ditanyai oleh bisnis mengatakan tidak mengetahui strategi yang dilancarkan oleh Pak Lo saat ini. Dalam catatan bisnis, Lo Keng Hong mulai belanja saham PTRO dan MBSS mulai Senin 16 Maret 2020. Kala itu IHSG ditutup terkoreksi 4,42% ke level 4.690,66. Jika merujuk pada harga penutupan pada hari tersebut, pria yang akrab disebut Warren Buffett-nya Indonesia itu merogoh kocek 95,9 juta untuk membeli 350.000 lembar saham MBSS dan 588,5 juta untuk membeli 550.000 lembar saham PTRO. Pada saat ini, total kepemilikan Pak Lo di PTRO mencapai 155,66 juta saham.
Pria ini akan menerima setoran dividen sekitar 1,4 juta US dollar dari kinerja PT RO tahun buku 2019 jika menggunakan asumsi kurs tengah BI 15.707 per dolar Amerika Serikat Rabu, maka dividen akan diterima sekitar 16,42 miliar. Kisah cuan Lo Keng Hong yang menjadi besar di pasar modal akan selalu menginspirasi banyak orang. Pasalnya, tanpa bekerja keras, banting tulang, aset dan kekayaan dapat terus bertambah secara otomatis.